Oke sahabat, hari ini kita ngecor seluk ya. Seluk ini bagian yang bawah, ini bagian agak dalam di ketinggian 80 cm ya. Jadi saya bikin seluknya 80 karena ini dia footpathnya agak dalam, karena tanah kerasnya dapatnya di bawah sekali. Kalau yang ini dia di atas 50 cm. Jadi saya bikin agak tinggi, maka saya pakai yang keras sambungan. Kalau yang itu normal tuh, yang ini yang agak dalam deh, karena di permukaannya itu lembek. Jadi saya ambil dapat yang keras, terus lalu kita pancang. Ada di video saya sebelumnya itu. Jadi saya dapat yang keras, lalu saya pancang dengan kayu ulin. Ini kita ngecor untuk di bagian belakangnya. Saya pakai besi 10, bagel 6. Ini isinya kurang lebih sebelah kirinya 5, sebelah kirinya 5, jadi 10 batang besi 10. Itu malah ada satu aja kan, tingginya cuma 3 meter, noknya di posisi 2 meter, jadi kurang lebih sekitar layarnya itu 5 meter. Jadi rumah itu aja. Ini cuma tanahnya kondisinya itu lembek, dan bagian belakang ini kita tidak ketemu tanah yang keras. Jadi saya ambil tanah yang keras, baru saya pancang. Saya bikin footpathnya 80-80 dengan ketebalan 35 sampai 40 cm lah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini dasarnya ini, karena ini amblas dulu, bangunan lamanya ini amblas, makanya miring ke arah sana. Jadi saya ambil yang keras sekalian lah, biar paten lah. Kalau saya naikkan di 0,5 meter, di bawahnya itu jimat sekali, dipancang 3 meter itu tembus. Jadi saya ambil yang keras dulu, lalu saya pancang. Saya pancang pakai 5-10 dan 10-10 kayu Kalimantan, kayu ulin lah, seperti kayu gulagar gitu. Itu kayu ulin tuh, kayu ulin kayak gini tuh keras ya. Kita masukkan ke tanah, kita pancang gitu. Ini kita kerja 3 orang. Ini bentangan 6 meter, 6 meter tambah 5, 11 meter. Jadi hari ini kita 11 meter. Inilah nyelop di posisi yang agak krusial, yang agak sedikit dalam ya. Ini salah paling habis 4 nih, karena saya bikin tua ya. Saya bikin campuran 123 lah, kurang lebih AK 200 lah, 225. Oke, gitu sahabat ya. Ini 3 tenaga gelap motor slot. Mungkin kemarin sudah sempat saya dapat di belakang. Hari ini kita ngacor. Seperti ini sudah sekolomnya sudah berdiri yang 6 unit ini. Nah, 6 unit ini daerah aman, tanahnya keras, padat. Kita juga pancang. Jadi kita ngambil kedalaman itu di 60. Terus kita footpath di posisi 40 cm, lalu lebarnya 80-80 cm. Kita pakai pembesian footpathnya di 10 ya, pakai besi 10 seperti itu. As kolom biasa 1 meter pertama saya menggunakan kerapatan bagel yang cukup rapat, 10 cm-an, 10 cm sampai 1 meter 20 pertama, sisanya sampai 12, biar kokoh seperti ini tiang. Karena ini yang diutamakan kalau di sini ini beban tarik. Jadi beban tarik di bagian belakang ini harus kita jaga. Makanya saya pakai ke depan ini, 8 meter ke depan ini saya pakai besi 12. Ya, saya bikin lebar slope-nya itu 15. Jadi saya bikin pembegalannya tuh kurang lebih sekitar 10-22 lah, kurang lebih gitu, 10-22, enggak 10-24. Jadi sarung depannya itu kurang lebih 3 cm.
Kita sudah manual ya, manual, kita nggak pakai molen, kita pakai batu kerikil ala Kalimantan, khasnya orang Kalimantan, khasnya orang Tarakan. Ini saya pakai encer aja, nggak masalah, biar dia bisa masuk pelan-pelan. Nomor dia sekarang tanggal 26 ya, 25 ke 26. 27 hari ini. Ini harus selesai, saya minta ini selesai dari sana 2,5 meter ke sini 6 meter, dan ke sini 2,5 meter. Nah ini fondasi lama yang kasih ringan lah ya, kita pangkas paruh karena tidak kena juga deh. Nah ini bangunan lama kurang lebih sekitar 6 kali 7 itu udah turun deh, udah turun dan dia sudah berhenti, jadi saya berani kerjain ini. Oke sobat, kita dulu jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk kegiatan-kegiatan saya di proyek. Salam buat teman-teman. Ini video untuk kita saling berbagi ilmu dan berbagi pengalaman di seputar dunia proyek. Salam buat teman-teman tukang, teman-teman kuli, teman-teman arsitek ya, teman-teman saya yang ada di luar negeri, pekerja proyek tuh, yang ada di Taiwan, yang ada di Malaysia. Salam ya, tetap semangat ya rezekinya. Wassalam. Hari ini kita pengecoran slope ya. Jadi kita pengecoran slope hari ini sepanjang 11 meter. Ini tanahnya masih begini nih. Jadi kita pengecoran di bagian yang terdalam, itu kurang lebih sekitar 80 cm. Itu saya mau selesaikan karena footpathnya itu di bawah sekali, karena kami mengejar di tanah yang terkeras. Karena itu ini bangunan awalnya ada 6x8, terus amblas, patah, miring ya. Ternyata dia berdiri di atas timbunan, jadi itu tanah timbunan yang belakang itu. Jadi kami ngambil tanah yang paling dasar, tanah asal ya. Jadi rumah ini rupanya di 3 meter ke belakang itu tanah timbunan. Jadi di pas kolom 1, 2, 3 itu footpathnya agak dalam. Saya mau bikin dia timpang, cuma saya kurang seret untuk kancingan di slope, jadi saya slope sekalian aja, nggak apa-apa. Jadi biar kalau ada getaran atau ada gerakan, si footpath yang saya bikin, footpath di atasnya footpath itu ada slope besar, slope tinggi lah ya, setinggi 60 cm. Nanti di atasnya ada slope lagi untuk pasangan batu batanya tuh 15 tiok. Hari ini sudah kita nyampur nih, bisa habis 9 sak ya untuk 11 meter ini, soalnya tinggi sekali. Pembersihan saya cukup juga tinggi. Nanti disambung dengan yang di sini. Nah, yang di sini normal. Ini tanah keras. Tanah keras ini. Tanah liat yang berwarna ungu di bawahnya ini. Jadi pakai, saya kira ini kemarin digali kan enggak bergerak sekali. Dan ini tanahnya padat. Ya hujan kemarin dia enggak terlalu meresap ya. Jadi dia cukup kuat nahan resapan. Kalau di sana tuh enggak, tanahnya pecah-pecah, runtuh-runtuh. Oke, di sana tuh saya pakai bata ringan untuk di 2,5 meter dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 di as kolomnya itu saya pakai bata ringan, sisanya saya pakai bata biasa. Dan slope yang sepanjang 8 meter ini saya akan gunakan besi 12 biar bisa punya beban tarik. Jadi beban tarik dari sini tuh ngelewatin 4 as kolom, 4 foot plat ya. Karena di daerah yang sana yang agak sedikit rawan medannya. Ya, ini slope, ini rumah lama yang sudah 28 tahun menurut keterangannya. Ini aja amblas, dia pakai besi-besi ini, besi 8 ke banci. Besi begelnya tuh 6 banci, kurus-kurus jadi bekasnya nih. Yang bongkar kemarin, cuma tidak seluruhnya, hanya bagian belakang, itu pun patah. Jadi saya ulang bangunan ini. Jadi rumah ini sudah dikosongkan kurang lebih berapa bulan karena rumah ini patah. Kalau ada video bongkar rumah gitu. Nah
Sama juga rumah tetangga ini pada pecah semua seperti ini. Pecah ini patah, ini kena timbunan patah, rawan sekali. Jadi kejadiannya sama seperti ini di rumah saya. Nah sebenarnya rumahnya baru dikerjakan juga, cuma saya belum bisa ngerjain karena saya harus kerja fokus di sebelahnya dulu. Nah ini lantai ini patah-patah tuh, tanahnya bergerak. Oke, hari ini kita ngecor 11 meter. Perhitungan saya kurang lebih 9 sak. Saya pakai kerikil Kalimantan. Karena saya di kota Tarakan. Khasnya orang Tarakan tuh begini, ya kan? Nah itu tanah juga di bawah kolong, di bawah bekas lantai. Dia kayak gitu pecah, remuk begitu. Jadi mudah sekali diambil. Nah, ini nggak seperti yang di depan tadi. Nah, seperti itu. Diam-diam dia runtuh tuh. Runtuh. Kalau yang depan sana agak bagus. Pengalaman saya sih ya, biasa saya kalau ketemu tanah seperti ini, saya akan gali sedapat saya yang keras, terus saya pancang menggunakan kayu seperti itu. Kayunya nih, kayu ulin ini. Oh, kayu ulin kita masukkan ke dalam, kita pukul ya. Jadi biar berdiri di pancangan kayu. Kayu ulin itu kayu yang tidak mudah atau tidak jabuk mengenrayak. Di dalam tanah pun dia kuat. Itu tandanya. Dengan kayu ulin itu sudah 28 tahun. Oke gitu sobat. Nanti kita lanjut videonya ya. Kita like, comment, dan subscribe. Wow.